Assalamualaikum dan salam jumpa pemirsa, senang rasanya bisa menyapa Anda kembali di program Ratona TV Bincang Khusus edisi Jaksa Menyapa bersama saya Muhammad Ali Ahmad Ali. Dan hari ini kita akan membahas atau menyampaikan kepada Anda pemirsa di rumah berbagai hal penting seperti apa tugas dan fungsi dari kejaksaan khususnya di Kejari Palopo sendiri. Dan di sini ada tema menarik yang telah kita hadirkan, yang akan kita hadirkan untuk Anda pemirsa, yaitu peran, tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, pemirsa, sebagaimana di sini dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai undang-undang. Banyak hal menarik nanti akan dijelaskan dari pihak Kejari Palopo, seperti apa sih tugas-tugas yang tentunya juga perlu dan sangat penting untuk diketahui masyarakat. Dan untuk perkenalan dari program kita Bincang Khusus edisi Jaksa Menyapa, telah hadir bersama kita Bapak Heru Rustanto, Sarjana Hukum selaku Kasih Intel Kejari Palopo, yang akan menjelaskan seperti apa sebenarnya program Jaksa Menyapa ini. Ya, Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru? Alhamdulillah baik. Ya, dan Pak Heru, ini banyak hal yang ingin kita sampaikan, hal-hal yang menarik tentang kejaksaan sendiri, khususnya Kejari Palopo, yang mungkin di luar sana masyarakat juga ingin tahu ya seperti apa program-program, tugas-tugas dari Kejari ini sendiri terkait dengan program kerjasama Ratona TV dan Kejari Palopo di program Jaksa Menyapa. Ya, seperti apa program ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi program Jaksa Menyapa ini merupakan program yang dibuat oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang melatar belakangi program Jaksa Menyapa ini adalah salah satu bentuk cara Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, sebagaimana tagline-nya bahwa jaksa adalah sahabat masyarakat. Ya. Jadi kegiatan ini juga dilakukan melalui media massa. Jadi melalui siaran radio, siaran televisi. Ini merupakan bentuk di mana sebelumnya kami melakukan sosialisasi ini melalui tatap muka langsung, di mana kita tahu saat pandemi ini terjadi, jadi ada salah satu upaya melalui media massa untuk menekan wabah COVID-19 ini. Jadi sebelum program ini juga sudah ada ya sebelum program yang langsung ke masyarakat, dan ke masyarakat ada dua kegiatan, yakni penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Juga jaksa masuk sekolah, di mana kalau membedakan antara penerangan hukum dengan penyuluhan hukum, penerangan hukum diberikan kepada masyarakat yang sudah minimal tahu mengenai hukum. Jadi sudah mengetahui mengenai hukum, biasanya ke instansi pemerintahan, ke masyarakat juga, ke kecamatan-kecamatan. Sedangkan untuk yang namanya penyuluhan hukum diberikan kepada masyarakat yang secara langsung mungkin belum tahu mengenai hukum. Sebagaimana juga tagline dari kegiatan penyuluhan hukum, yakni kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi begitu kenali hukum, jauhi hukuman. Ini disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat, iya. Jadi itu maksud tujuannya. Kenapa? Di saat kita tahu tentang hukum, kita bisa menekan tingkat kriminalitas yang ada di masyarakat tentunya. Jadi ini bentuk salah satu supporting dari seksi intelijen. Jadi mungkin untuk tugas pokok kewenangan itu akan dibagi-bagi dalam beberapa seksi, yang setelah ini akan disampaikan oleh masing-masing kepala seksi, yaitu Ibu Rosdiana sebagai Kasih Tindak Pidana Umum, Bapak Anton Sulaiman sebagai Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara, juga Ibu Irma Yani ya membawahi Kasubsi Ideologi Sosial Politik. Untuk masyarakat yang awam sendiri nih Pak, seperti yang tadi Pak Heru jelaskan, ada beberapa kendala yang mungkin dari Kasih Intel ketika turun ke lapangan menjelaskan kepada masyarakat terkait hukum, apa sih yang tadi penyuluhan hukum. Iya. Jadi mungkin kita bilang kendala juga ya, tidak juga, cuman biasanya jadi di masyarakat ngapain sih
kita tahu hukum, apa sih manfaat buat kita. Nanti tiba-tiba misalnya sudah ada kejadian, baru bingung, baru nanya, dihindari lagi. Kenapa? Adanya informasi yang sepihak, yang nanti akan berkembang di masyarakat, jadi sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi begitu mereka tahu mekanismenya seperti apa, caranya seperti apa, minimal sudah mengetahui secara garis besar mengenai proses penegakan hukum. Jadi yang menarik tadi menghindari hukum, Kenali hukum, Kenali hukum. untuk menjauhi hukuman. menjauhi hukuman. Nah, ini sangat penting. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, Jauhi hukuman. Ya, pemirsa, ini mungkin hal yang sangat menarik ya yang disampaikan oleh Bapak Heru Rustanto. Kenali hukum, Jauhi hukuman. jauhi hukuman. Iya. Ya. Pak Heru, beberapa bidang nanti di Kejari Palopo sendiri akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di Kejari Palopo, Iya. khususnya terkait dengan penanganan hukum ini sendiri, Pak. Iya, iya. Untuk program Jaksa Menyapa sendiri, seperti apa Bapak melihat ke depannya efektifnya kegiatan ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi Jaksa Menyapa juga ini sudah beberapa tahun dilaksanakan dan progresnya cukup baik. Jadi ikut serta untuk menekan kriminalitas yang ada di masyarakat. Jadi semua kalangan juga bisa mengetahui, tidak harus mengadakan kegiatan langsung yang tentunya saat ini mengandung resiko, apalagi di zaman saat pandemi COVID ini. Setelah pandemi ini nantinya, apakah nanti akan kembali Kejari Palopo akan kembali ke lapangan untuk menyampaikan penyuluhan-penyuluhan hukum, atau tetap di media massa, atau melakukan kedua-duanya, Pak? Jadi untuk kedepannya kami tetap memprogramkan ini, tetap kita turun ke masyarakat secara langsung, face to face, juga melakukan melalui media elektronik, karena memang tren saat ini lebih banyak orang lebih tertarik untuk melihat melalui media elektronik, iya, baik radio, televisi. Iya. Ya. Target yang ingin diraih sendiri, Pak, dari Kejari Palopo untuk program Jaksa Menyapa ini ke depannya seperti apa, Pak? Jadi programnya ini apa target yang kita akan capai? Yang pertama sebenarnya untuk mendekatkan ke masyarakat, kami juga ada beberapa item-item pekerjaan pembangunan khususnya untuk menuju wilayah bebas korupsi, wilayah bebas bersih melayani. Di situ kami ada hotline. Jadi itu salah satu bentuk kami mendekatkan, tidak usah takut, tidak usah sungkan. Silakan, kantor kami juga sudah kami buat sebagaimana rupa agar membuat masyarakat nyaman untuk bisa datang ke Kejaksaan Negeri Palopo untuk menanyakan apapun yang berkaitan dengan hukum. Jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing seksi. Ya, ini yang kadang memang menjadi hal yang dalam tanda kutip menakutkan juga masyarakat untuk datang ke sini. Tapi dari pihak Kejari Palopo sendiri mempersilahkan kepada masyarakat ketika menemui permasalahan-permasalahan hukum, bisa datang ke sini ya, Pak? Bisa. Silakan. Yang penting jam kantor. Setiap hari apa, Pak? Jadi Senin sampai Jumat, pastinya dari setengah 8 pagi. Alhamdulillah kami setengah 8 sudah membuka pelayanan sampai jam 4 sore. Untuk hari Jumat tentunya dari setengah 8 sampai jam setengah 5 sore waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Minggu libur. Sabtu dan Minggu libur. Kecuali mungkin ya kami juga membuka pelayanan di MPP. Jadi kalau MPP mungkin Sabtu juga buka di mall pelayanan publik. Iya, itu atas kerjasama Kejaksaan Negeri Palopo dengan pemerintah Kota Palopo. Bentuk pelayanan. Iya, ada loket tersendiri. Ada loket pelayan di sana. Ada petugasnya. Pelayanan-pelayanan apa saja, Pak, yang diberikan di sana? Jadi yang pastinya yang pertama tentang tilang, itu bisa di penebusan tilang bisa dilakukan di loket MPP, juga minta konseling atau minta pendapat tentang hukum. Di sana juga sudah ada jaksa yang ditugaskan di MPP. Ya, Pak Heru, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah, yang mungkin nanti akan menjadi sebuah kesimpulan buat kita di program Jaksa Menyapa ini, Pak. Terima kasih. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ratona TV sehingga kami bisa menyelenggarakan program Jaksa Menyapa ini, yang insya Allah ini bukanlah satu akhir tapi merupakan suatu awal. Jadi kedepannya kita menuju kejaksaan, jadi digitalisasi kejaksaan. Jadi tetap sudah akan menuju ke era digitalisasi baik dalam penerangan hukum. Kami akan terkait dengan media elektronik. Jadi mungkin stressing saya dengan kegiatan ini, masyarakat akan lebih mengenal apa itu kejaksaan, yang pasti lebih dekat, tidak ada lagi kesan
bahwa kejaksaan itu menakutkan, yang pastinya jadikan jaksa adalah sahabat masyarakat. Ya. Dan jangan lupa untuk kenali hukum agar bisa menjauhi dari hukuman tersebut. Nah, ini yang paling Iya. penting ya. Iya. Masyarakat kita di Kota Palopo, mari kita kenali hukum Iya. agar kita dapat Menjauhi hukuman. Iya. Iya. Ya, dan ini Pak Heru kedepannya buat masyarakat Kota Palopo sekali lagi mari bersahabat dengan Jaksa. jaksa dan Iya. bisa mengkonsultasikan apapun. Apapun yang ini silakan hukum, ya. ke kantor. Adapun hotline kami silakan aja, tidak usah sungkan-sungkan. Sudah zaman keterbukaan, kita harus siap. Ya. Gitu. Ada di Mall Pelayanan Publik, Ada di Pak? Mall Pelayanan Publik juga, kantor juga seperti tadi saya sampaikan, di jam-jam kerja ada. Hari Sabtu ada, tetap kami buka. Hari kerja tetap di Mall Pelayanan Publik ada, dan sampai hari Sabtu. Iya. Iya. Oke. Ya, pemirsa, sebagai harapan terakhir nih Pak, untuk program Jaksa Menyapa kepada masyarakat, apa target yang ingin kita sampaikan dengan memberikan informasi hukum kepada masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah nih Pak? Ya, jadi prinsipnya adalah bentuk kami untuk menekan tingkat kriminalistik khususnya yang berada di Kota Palopo. Semoga dengan kegiatan-kegiatan ini dapat menekan tingkat kriminal yang ada di Kota Palopo. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak Heri Rustanto, Kasih Intel Kejari Palopo sudah hadir dan memberikan pengarahan-pengarahan hukum kepada kita. Dan ya, pemirsa, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pihak Kejari Palopo dapat bermanfaat bagi kita. Dan ingat, yang terakhir kami ingin sampaikan, seperti apa yang disampaikan juga oleh pihak Kejari Palopo, bahwa kenali hukum dan jauhi hukuman. Ya, bersama dengan Bapak Heri Rustanto dan saya Muhammad Ali Ahmad Ali menutup acara kita hari ini di Bincang Khusus edisi Jaksa Menyapa. Terima kasih untuk segala kebersamaannya dan kita akan bertemu lagi di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.